Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, ada ibadah yang tak terlihat mata tapi menggetarkan langit. Ada amal yang tak pernah terdengar tapi dicatat abadi di sisinya. Hari ini kita menyelami sesuatu yang tak banyak dibahas. Ibadah tersembunyi yang perlahan membuka takdir kita. Jika hatimu pernah bertanya tentang jalan hidup dan rahasia yang tersembunyi, tinggallah bersama kami hingga akhir. Tulis di komentar, apa amal tersembunyimu yang hanya Allah yang tahu? Mari kita berjalan bersama dalam cahaya yang tak terlihat, namun terasa sampai ke kalbu. Bab 1. Ketika amal tak butuh penonton. Tak semua ibadah butuh panggung. Ada jenis amal yang justru kehilangan ruhnya saat disentuh oleh sorotan dan pengakuan. Ibadah seperti ini hidup dalam senyap, mekar dalam keheningan, dan tumbuh dalam ruang antara seorang hamba dan Tuhannya saja. Tidak ada pujian, tidak ada ucapan terima kasih, bahkan tidak ada yang tahu bahwa ia pernah dilakukan. Namun disitulah letak kekuatannya. Ia murni, ia bersih, dan ia menyentuh langit dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Inilah amal yang tidak meminta balasan selain pandangan kasih dari Sang Maha Mengetahui. Dalam malam yang sepi, seseorang meneteskan air mata bukan karena dilihat siapa-siapa, tetapi karena ia tahu bahwa Allah sedang melihatnya. Ada kemuliaan yang tak terucap, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbiasa menyembunyikan ibadahnya. Mereka tahu bahwa keikhlasan itu ibarat permata. Nilainya akan memudar jika terlalu sering digenggam oleh tangan manusia. Maka mereka membiarkannya tetap tersembunyi di dasar hati. Amal mereka tak tercatat di papan nama atau di media sosial, tapi tercatat rapi dalam lembaran yang tidak pernah tertukar di sisi Tuhan. Mereka bisa jadi berjalan di tengah keramaian tanpa dikenali, tapi mereka punya tempat yang istimewa di langit. Tempat yang hanya diberikan untuk mereka yang jiwanya tahu bagaimana caranya mencintai Tuhan tanpa suara. Satu ucapan lirih dari mereka bisa lebih berat daripada 1000 kata yang diteriakkan dengan bangga. Karena yang dinilai bukan seberapa keras suaramu, tapi seberapa dalam jiwamu bergetar saat menyebut namanya. Dalam setiap hembusan nafas yang disertai kesadaran akan Allah, mereka sedang membangun jembatan tak kasat mata menuju rahmat. Dalam setiap langkah yang ditahan agar tidak tergelincir pada dosa, mereka sedang menulis ulang takdir dengan tinta yang tak terlihat. Dan dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan, tanpa mengharapkan apapun dari dunia, mereka sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan di akhirat. Kadang, yang mengubah hidup seseorang bukanlah doa yang panjang atau sujud yang lama, tetapi satu amal tersembunyi yang dilakukan di saat yang sangat sunyi. Bisa jadi hanya sedekah kecil yang diberikan tanpa sepengetahuan siapapun, atau senyum kepada seseorang yang sedang ingin menyerah, atau mungkin doa pendek di hati yang tak pernah keluar dari bibir. Tetapi karena tulusnya, amal itu menembus hijab takdir dan menggoyangkan singgasana rahmat. Lalu hidup seseorang berubah. Tiba-tiba jalan-jalan yang dulu buntu terbuka, beban yang dulu berat jadi ringan. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang nyaris tak terlihat oleh dunia, tapi sangat jelas bagi Allah. Maka jika hari ini engkau merasa bahwa amalmu kecil, tersembunyi dan tak diperhatikan siapa-siapa, jangan berkecil hati, karena bisa jadi justru amal itulah yang membuat malaikat mencatat namamu dengan tinta emas. Jangan tunggu dilihat untuk berbuat baik, jangan tunggu panggung untuk beribadah, karena yang sesungguhnya agung bukanlah amal yang diketahui banyak orang, melainkan amal yang hanya diketahui oleh Zat yang menciptakan waktu dan membalikkan hati. Teruslah berjalan dalam diam, teruslah memberi dalam sunyi. Karena bisa jadi takdir hidupmu berubah bukan karena hal-hal besar yang engkau upayakan, tapi karena satu ibadah kecil yang engkau lakukan tanpa siapapun tahu. Bab 2. Takdir bergerak karena hal yang tak terlihat. Kita terbiasa berpikir bahwa perubahan besar datang dari perbuatan besar. Kita mengira bahwa doa yang mengguncang langit harus selalu panjang, penuh tangis, dan penuh kata-kata yang megah. Padahal seringkali takdir mulai bergeser karena hal yang sangat kecil, halus, lembut, dan tidak pernah disebut-sebut. Seperti bisikan istighfar yang dilafazkan di sela-sela kesibukan,
Atau satu detik hati yang benar-benar sadar telah jauh dari Tuhan, lalu perlahan kembali. Bukan teriakan yang menyentuh langit, tapi ketundukan yang menyentuh kalbu. Itulah yang diam-diam mengubah arah hidup seseorang. Kita tak tahu doa mana yang dikabulkan. Kita tidak tahu amal mana yang menjadi pemantik rahmat. Bisa jadi bukan sujud panjang di tengah malam yang membuka jalan hidup kita, tapi senyum kecil kepada orang tua di pagi yang biasa. Bisa jadi bukan harta yang banyak yang membuat rezeki menjadi lapang, tapi satu tindakan menahan amarah saat kita sebenarnya mampu membalas. Takdir bukan tentang ukuran dan gemuruh, ia tentang kedalaman dan ketulusan. Dan amal tersembunyi seringkali menyentuh lebih dalam dari apapun yang dilihat oleh mata manusia. Allah melihat apa yang tak dilihat manusia. Ia menimbang dengan neraca yang berbeda dari dunia. Dunia menilai berdasarkan jumlah dan tampilan, tetapi Allah menilai berdasarkan niat dan kedalaman. Maka tak heran bila seseorang yang tampak biasa saja di mata manusia, justru hidupnya penuh keberuntungan. Pintu-pintu terbuka tanpa diketuk, masalah selesai tanpa penjelasan logis. Semua itu terjadi karena ada sesuatu yang ia lakukan. Sesuatu yang tersembunyi, tulus, dan ikhlas, yang disukai oleh Tuhan. Mereka yang mengerti rahasia ini tidak sibuk menampakkan amalnya. Mereka sibuk menyucikan niatnya. Mereka tidak peduli apakah dunia tahu atau tidak, karena mereka hanya ingin agar amal mereka dilihat oleh Zat yang Maha Tahu. Maka mereka menyukai tempat-tempat sunyi. Mereka lebih senang memberi dalam diam, menangis tanpa suara, dan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Karena mereka tahu, disitulah kekuatan sejati bersembunyi. Dan dari tempat sunyi itulah takdir mulai bergerak perlahan, mengalir seperti air, namun tak tertahan oleh apapun. Jangan remehkan hal kecil. Jangan abaikan amal yang terlihat sepele. Karena bisa jadi satu langkahmu hari ini, satu kebaikan yang tidak diketahui siapapun, akan menjadi sebab terbukanya tabir takdir yang selama ini engkau tunggu. Jangan menunggu saat besar untuk berubah. Jangan menunggu panggung untuk berbuat baik. Cukup lakukan apa yang engkau mampu dengan hati yang jujur. Karena yang tersembunyi hari ini bisa jadi menjadi alasan Allah membukakan pintu-pintu masa depanmu esok hari. Bab 3. Saat tidak dikenal menjadi kemuliaan. Dalam dunia yang gemar menyorot, yang mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak yang melihat dan berkomentar, menjadi tidak dikenal sering dianggap sebagai kegagalan. Padahal dalam pandangan langit, bisa jadi itu adalah bentuk kemuliaan tertinggi. Ada hamba-hamba yang begitu dicintai Allah, namun disembunyikannya dari pandangan manusia. Mereka tidak tampil di atas mimbar, tidak menjadi panutan publik, tidak memiliki ribuan pengikut. Tapi hati mereka penuh cahaya. Jiwa mereka begitu halus dalam berzikir, dan amal mereka menembus hijab-hijab langit, karena murni, karena diam, karena tidak dicemari keinginan untuk dilihat. Orang-orang ini berjalan di antara kita. Mungkin mereka penjual sayur di pasar, mungkin petugas kebersihan di sudut kota, atau mungkin seseorang yang setiap hari melewati kita tanpa kita kenal namanya. Tapi di langit mereka disebut-sebut. Amal mereka mengharumkan alam malaikat dan keberadaan mereka menjadi sebab turunnya rahmat ke bumi. Mereka adalah kekasih Allah yang dirahasiakan, disembunyikan bukan karena tidak layak dikenal, tapi karena begitu berharganya mereka hingga dunia tak pantas mengetahuinya. Mereka dilindungi dari fitnah popularitas, dari ujian yang membakar keikhlasan. Kemuliaan sejati tidak butuh nama besar, ia tidak memerlukan pengikut atau pengakuan. Ia tumbuh dari dalam, dari relasi yang intim antara seorang hamba dan penciptanya. Hamba yang tidak sibuk menjaga citra, tapi menjaga kesucian hati. Ia tidak perlu mengumumkan amalnya, karena ia tahu cukup Allah yang menjadi saksi. Maka ia tidak akan merasa rendah ketika dilupakan manusia. Justru ia merasa tenang karena tidak ada yang bisa mencuri pahala dari amalnya. Ia tidak perlu mengangkat dirinya sendiri, karena tahu bahwa jika Allah mengangkatnya, tak satu pun makhluk bisa menjatuhkannya. Ada kelembutan luar biasa dalam menjadi tidak dikenal oleh dunia, namun dikenal oleh langit. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh kemasyhuran. Ketika seseorang telah mencintai Allah lebih daripada cinta terhadap pandangan manusia, maka semua tindakan menjadi ringan.
Ia tidak lagi lelah menjaga impresi, ia hanya menjaga hubungan. Ia tidak khawatir akan dibicarakan, karena cukup bahagia dibicarakan di hadapan para malaikat. Ia tahu, yang paling penting bukanlah reputasi di bumi, tetapi reputasi di sisi Tuhan. Maka jika hari ini engkau merasa diabaikan dunia, jika amalmu tidak dipuji, jika kebaikanmu tidak dihargai, jangan bersedih. Mungkin Allah sedang menjagamu, mungkin Dia sedang menyembunyikanmu dari kerusakan nama, dari ria yang mematikan hati, dari ujian yang belum siap engkau hadapi. Jadikan keheningan itu ladangmu. Jadikan kesunyian itu tempat engkau menyemai amal-amal terbaikmu. Karena bisa jadi, justru dalam ketidakdikenalan itulah Allah menuliskanmu sebagai kekasihnya. Bab 4. Doa yang tersembunyi di balik kesabaran. Tidak semua doa harus diucapkan. Tidak semua permintaan perlu disusun dalam kata. Ada doa-doa yang tak terucap, tapi justru paling kuat. Doa yang bersemayam dalam kesabaran. Di saat seseorang memilih diam di tengah fitnah, memilih mengalah ketika mampu membalas, memilih tersenyum saat hatinya retak, disitulah doa sedang mengalir deras, meski tidak terdengar oleh siapapun. Karena kesabaran itu sendiri adalah bentuk tertinggi dari doa. Ia adalah cara jiwa berseru kepada Tuhan tanpa harus menggerakkan bibir. Ia adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh Yang Maha Mendengar, yang tahu isi hati bahkan sebelum kita tahu cara mengungkapkannya. Kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menahan diri, tetapi bentuk ibadah dalam keadaan paling rapuh. Ketika seseorang tetap bertahan, padahal segala alasan untuk menyerah telah hadir, maka ia sedang menunjukkan bahwa kepercayaannya kepada Allah lebih besar dari rasa sakit yang ia tanggung. Dan dalam pandangan langit, kesabaran seperti ini lebih kuat dari 1000 permohonan. Karena ia mengandung pengakuan yang paling murni bahwa aku tidak punya siapa-siapa selain engkau. Maka seringkali orang-orang yang tampak diam itulah yang doanya paling nyaring di hadapan Tuhan. Kita tidak selalu bisa melihat perubahan saat kita sabar. Bahkan seringkali sabar justru terasa seperti jalan buntu. Tapi disitulah rahasia agungnya. Kesabaran tidak selalu langsung membuahkan hasil di dunia, tapi ia mengatur ulang arah hidup seseorang dengan cara yang tidak ia sadari. Allah menjanjikan bahwa bersama kesabaran ada pertolongan, bukan setelahnya. Artinya saat engkau bersabar, sesungguhnya pertolongan itu sudah mulai berjalan ke arahmu. Meski belum sampai, ia sudah berangkat. Dan engkau hanya diminta untuk tetap bertahan, tetap percaya, meski air mata terus mengalir di balik senyuman yang engkau tunjukkan kepada dunia. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai bukan dari tindakan hebat, tapi dari kesabaran yang tidak pernah diumumkan. Seseorang tetap setia meski dikhianati. Seseorang tetap membantu meski tak pernah dibalas. Seseorang tetap memaafkan meski luka itu masih basah. Semua itu adalah ibadah-ibadah tersembunyi yang nilainya melampaui apapun yang bisa diukur manusia. Karena di saat kita tidak meminta imbalan apapun dari manusia, kita sedang mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan apapun yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka jika engkau saat ini sedang menahan luka, sedang menanggung diam, sedang sabar dalam ketidakpastian, ketahuilah bahwa engkau sedang berdoa. Meskipun engkau tak tahu bagaimana harus menyusun kalimat, meskipun engkau hanya bisa menatap langit dengan mata sembab, itu cukup. Bahkan lebih dari cukup, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya mendengar ucapan, tapi juga memahami isyarat hati. Dan siapapun yang menjadikan kesabaran sebagai jalannya, sedang membuka pintu yang tak bisa dibuka dengan kekuatan apapun selain cinta kepadanya. Bab 5. Amal yang tidak dicatat oleh pena manusia. Ada amal-amal yang tidak akan pernah kita temukan dalam buku catatan manusia. Ia terlalu tersembunyi, terlalu sederhana, dan terlalu ikhlas untuk diberi label oleh dunia. Tapi justru amal seperti inilah yang ditulis dengan tinta cahaya di sisi Allah. Ia tidak memiliki saksi selain langit. Ia tidak membawa kebanggaan, tidak pula mendatangkan pujian. Namun ia hidup, bernapas, dan terus memancar menjadi pelita yang menyinari langkah-langkah kehidupan orang yang mengamalkannya, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Inilah amal yang tidak diketahui siapa-siapa, bahkan oleh pelakunya sendiri.
Ia hanya muncul karena spontanitas jiwa yang jujur. Amal ini bisa berupa menahan lisan dari menggunjing. Bisa berupa mengangkat sampah yang bukan miliknya. Bisa juga berupa senyum kepada orang asing atau mendoakan seseorang yang tak tahu dirinya sedang didoakan. Semua ini tampak kecil, tapi bagi Allah bisa jadi inilah yang menjadikan timbangan kebaikan seseorang lebih berat dari yang lain. Karena amal yang dilakukan tanpa harap balasan, tanpa kesadaran penuh akan nilainya, justru lebih murni. Tidak terkontaminasi keinginan dunia, tidak diatur oleh ego, melainkan lahir dari dorongan cinta dan belas kasih sejati. Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya hanya dikenal sebagai orang biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka telah mengubah hidup banyak orang hanya dengan kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara tersembunyi. Mereka menanam kebaikan seperti petani yang tak berharap musim panen. Mereka memberi seperti matahari yang tak menuntut balasan. Tidak banyak bicara, tidak ingin dikenang, tapi amal mereka bergetar di alam semesta. Dan malaikat mencatatnya bukan dengan pena, tapi dengan rasa hormat yang tak terucapkan. Kita hidup dalam zaman di mana segala sesuatu ingin dipublikasikan. Setiap kebaikan ingin difoto. Setiap amal ingin diakui. Tapi ada satu kelompok hamba yang menolak budaya ini dalam diam. Mereka menyembunyikan amalnya seperti seseorang yang menyimpan surat cinta paling berharga. Bukan karena takut dilihat, tapi karena takut kehilangan nilainya di hadapan Allah. Mereka paham bahwa jika manusia tahu, mungkin mereka akan dipuji. Tapi jika Allah yang tahu, maka mereka akan ditinggikan. Mereka memilih yang kedua. Mereka memilih langit, bukan panggung. Maka jika suatu hari engkau merasa tidak punya amal besar yang bisa dibanggakan, ingatlah ini. Bisa jadi, amal terbesarmu justru adalah yang engkau sendiri sudah lupa. Tapi langit tidak lupa, Allah tidak lupa. Dan pada hari ketika semua manusia sibuk mengingat dan menghitung amalnya, engkau akan terkejut. Karena amal yang engkau anggap kecil, yang tidak engkau ingat, justru menjadi penyelamatmu. Karena ia dilakukan bukan untuk dunia, ia dilakukan hanya karena cinta. Bab 6. Ketulusan yang membuka gerbang rahmat. Ketulusan adalah sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Ia tumbuh dari kedalaman jiwa, dari tempat paling sunyi yang tak terjamah oleh ego dan hasrat dunia. Saat seseorang melakukan kebaikan dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa berharap dilihat atau disebut, maka ia telah membuka salah satu pintu paling rahasia dari rahmat Allah. Karena ketulusan, meskipun tak terlihat oleh manusia, menggetarkan langit. Ia mengangkat amal yang biasa menjadi luar biasa. Ia membuat sedikit menjadi cukup, dan ia menjadikan satu langkah kecil menjadi sebab terbukanya jalan yang tak disangka. Tidak semua orang mampu tulus. Banyak yang ingin terlihat baik daripada benar-benar menjadi baik. Banyak yang lebih suka pujian daripada pandangan kasih dari Allah. Tapi mereka yang telah mengecap manisnya ketulusan akan tahu bahwa balasan terbaik bukanlah kekaguman manusia, melainkan kedamaian batin yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Ketika engkau menolong seseorang tanpa ingin diketahui, ketika engkau mendoakan seseorang tanpa pernah disebut, ketika engkau bersedekah tanpa ingin dikenang, saat itu engkau sedang menanam di ladang rahmat, yang panennya hanya Allah yang tahu. Rahmat tidak selalu datang karena kekuatan usaha, tapi karena ketulusan niat. Ada banyak orang yang berbuat banyak, tapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh melakukannya untuk Allah. Dan ada orang yang amalnya sedikit, tapi tulusnya setebal langit, hingga mengundang kasih sayang ilahi yang tak tertahankan. Di mata manusia, mereka tampak tak istimewa, tapi dalam pandangan Allah, mereka adalah permata yang dijaganya sendiri. Mereka tidak haus panggung, mereka hanya haus ridha. Ketulusan adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan, meski dikepung kegelapan. Ia tetap memancar, menembus tembok nasib, dan menyinari jalan yang tak pernah diduga. Ia membentuk takdir baru. Ia mengundang keajaiban yang logika tidak mampu jelaskan. Pernahkah engkau melihat seseorang yang tampaknya sederhana, tapi hidupnya begitu penuh pertolongan? Bisa jadi itulah buah dari ketulusan yang ia tanam selama bertahun-tahun, dalam sunyi, dalam diam, dalam ibadah yang tak pernah diumumkan. Ketika engkau merasa terjebak dalam hidupmu, mungkin bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatimu terlalu sibuk mencari pengakuan.
maka belajarlah untuk ikhlas. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan membiasakan diri untuk memberi dan berbuat tanpa perlu dilihat. Jadikan setiap amalmu sebagai surat rahasia yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang membalasnya dengan caranya sendiri. Karena tak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh ketulusan. Ia adalah kunci yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi tumbuh dari hati yang pasrah, jujur, dan mencintai Allah tanpa syarat. Bab 7. Hening yang menyimpan suara langit. Dalam kehidupan yang semakin bising ini, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita terbiasa mendengar, berbicara, dan menunjukkan diri dalam setiap kesempatan. Tapi justru dalam keheninganlah, suara langit paling sering terdengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Karena hening bukan sekadar diam, ia adalah keadaan di mana hati berhenti menggenggam dunia dan mulai mendengarkan Tuhan. Dalam hening itu, kita tak lagi sibuk memikirkan citra. Kita hanya ingin dekat. Kita hanya ingin ditatap oleh Dia yang Maha Menatap. Disitulah ibadah tersembunyi menjadi paling jernih, karena tak ada lagi yang perlu disembunyikan dari diri sendiri. Banyak orang takut pada keheningan, karena di sanalah suara hati terdengar paling jelas. Tapi mereka yang menempuh jalan batin tahu bahwa justru di balik sepi itulah jawaban-jawaban besar berada. Ketika kita menahan diri dari keramaian dan berani tinggal dalam hening, kita akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Kita mulai sadar bahwa semua ibadah yang tampak sesungguhnya hanya wadah. Yang dicari adalah isi. Dan isi itu lahir dari keheningan, dari detik-detik tanpa gangguan, ketika kita benar-benar hadir di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Hening adalah medan lahirnya zikir paling murni, ketika mulut tak lagi berbicara, tapi hati terus mengulang-ulang namanya. Ketika tubuh diam, tapi ruh kita bergerak menujunya. Dalam sunyi, seseorang bisa menangis tanpa suara, menyesal tanpa bicara, dan mencinta tanpa ekspresi. Tapi getaran itulah yang seringkali lebih kuat dari ribuan rakaat tanpa kesadaran. Dalam hening kita mengerti bahwa Tuhan tidak butuh suara kita yang lantang. Dia hanya butuh hati kita yang tunduk. Dan dalam tunduk itu, terbukalah pintu langit, satu persatu. Mereka yang terbiasa hidup dalam zikir yang tersembunyi akan merasakan bahwa sunyi adalah taman. Disitulah mereka menyemai amal tanpa suara. Disitulah mereka mengadukan segala yang tak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Mereka tidak perlu menuliskan puisi atau doa panjang. Satu helaan nafas yang teringat kepada Allah pun cukup untuk mengguncang singgasana rahmat. Karena di dunia batin tak ada yang kecil. Semuanya dihitung dari arah hati. Dan hening adalah jalan tercepat untuk membawa hati sampai kepadanya. Karena di sanalah tak ada yang menghalangi selain cinta yang jujur. Jika dunia hari ini terlalu riuh untuk hatimu, carilah tempat sunyi. Carilah waktu di mana hanya ada engkau dan Tuhanmu. Jangan takut pada keheningan, sebab justru di sanalah engkau akan paling didengar. Dan jangan heran jika dari sebuah sujud dalam sepi, Allah ubah seluruh arah hidupmu. Sebab suara langit tidak menggelegar, ia lembut, ia tenang, dan ia hanya terdengar oleh hati yang berani memasuki hening tanpa membawa siapa-siapa, kecuali cinta kepadanya. Bab 8. Waktu-waktu rahasia yang tidak tercatat jam dunia. Ada waktu-waktu tertentu yang tak tercatat dalam jadwal manusia, tapi dicatat sebagai jam-jam paling sakral oleh langit. Waktu-waktu rahasia ini tidak diiklankan. Ia tak memiliki bunyi lonceng atau tanda sirin. Ia hadir diam-diam, namun membawa gerbang terbuka menuju pengabulan, pengampunan, dan pertolongan. Waktu-waktu seperti ini datang ketika dunia sedang lengah, ketika suara kehidupan melambat, dan hati yang terjaga tiba-tiba menemukan kehadiran ilahi begitu dekat. Ia bisa datang di sepertiga malam terakhir, bisa juga datang di sela lelah seseorang yang tetap bersabar, atau saat engkau tiba-tiba ingin menangis, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Allah memiliki cara untuk menjemput hamba-hambanya di waktu-waktu tersembunyi ini. Dan mereka yang peka akan merasakannya meski tidak melihatnya. Mereka yang telah biasa menyepi untuk berdoa akan merasakan perbedaan suasana antara waktu biasa dan waktu yang penuh rahmat. Di waktu seperti itu, doa menjadi lebih ringan diucap,
Air mata lebih mudah mengalir dan hati terasa sangat dekat, seolah tak ada hijab yang menghalangi. Padahal tak ada yang berubah secara lahiriah, hanya saja waktu telah membuka celah rahasia dan engkau diizinkan untuk masuk. Dalam waktu-waktu seperti itu, seseorang tak perlu bicara banyak. Bahkan diamnya saja sudah menjadi permohonan. Bahkan keheningan pikirannya sudah dihitung sebagai zikir, karena Allah tidak terikat pada tata bahasa atau struktur permintaan. Dia lebih dulu tahu kebutuhanmu sebelum engkau sendiri sempat menyadarinya. Maka, bagi mereka yang sadar, waktu bukan lagi sekadar hitungan jam. Ia menjadi tempat perjumpaan. Ia menjadi ruang spiritual yang hanya bisa ditempuh dengan hati yang bersih dan rindu. Kita terlalu sering menjadwalkan kehidupan berdasarkan kebutuhan dunia, tapi lupa bahwa ada waktu-waktu yang menunggu untuk dipakai menghadap Tuhan. Dan ketika kita mulai memberi ruang bagi waktu-waktu itu, hidup kita akan berubah. Tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam ketenangan yang sulit diganggu, dalam kepekaan terhadap makna, dan dalam kemampuan melihat bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang tak pernah salah. Waktu-waktu rahasia ini adalah anugerah, tapi ia tidak akan datang pada hati yang sibuk mengejar dunia tanpa henti. Jika hari-harimu terasa hambar, jika doamu terasa kosong, cobalah cari waktu-waktu rahasia itu. Bangun sebelum fajar saat dunia masih tidur. Duduk dalam diam setelah sholat saat tak ada gangguan. Atau tutup matamu sejenak di siang yang penat dan katakan dengan hati yang jujur, "Ya Allah, aku di sini." Mungkin engkau tak mendengar balasan, tapi langit sedang mencatat bahwa engkau hadir. Dan bisa jadi pada saat itulah takdirmu bergeser perlahan. Bukan karena panjangnya permintaanmu, tapi karena kehadiranmu yang tulus pada waktu yang dirindukan langit. Bab 9. Satu langkah menuju keajaiban yang tak terduga. Kadang takdir tidak menuntut kita berlari, ia hanya menunggu satu langkah, satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang jujur. Satu gerakan yang meski tampak sederhana, sebenarnya membuka pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Dunia mengajarkan kita bahwa keajaiban datang setelah perjuangan panjang. Tapi di sisi Allah, keajaiban bisa muncul dari sebutir kesungguhan yang tersembunyi dalam amal kecil yang dikerjakan dengan penuh harap. Tak ada amal yang sia-sia jika dikerjakan karena Allah, dan tak ada langkah yang sepele jika diiringi dengan niat yang suci. Berapa banyak orang yang hidupnya berubah total hanya karena satu amal yang mungkin tidak disadarinya. Seorang pemuda yang menahan amarahnya, seorang ibu yang mendoakan anaknya di waktu fajar, seorang lelaki yang memberikan air kepada makhluk kecil yang kehausan. Semuanya terlihat biasa, tapi di mata Allah itu adalah langkah besar menuju keajaiban. Bukan bentuknya yang agung, tapi ruhnya yang ikhlas. Karena itu, jangan tunda untuk melangkah. Satu sujud hari ini bisa menjadi awal dari terbukanya jalan yang tak pernah kau bayangkan. Seringkali, saat kita merasa hidup ini buntu dan jalan terasa gelap, sebenarnya yang dibutuhkan bukan perubahan besar, tapi keberanian untuk melangkah satu kali lagi. Walau dengan tertatih, walau dengan tubuh yang letih. Karena di saat kita tetap berjalan meski tak terlihat hasil, Allah sedang menggerakkan sesuatu di balik layar takdir. Ia sedang menyusun pertemuan, mengatur perjumpaan, dan menyiapkan sesuatu yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang bertahan. Maka, jangan pernah remehkan langkah kecilmu hari ini. Ia bisa menjadi jembatan ke arah takdir yang selama ini engkau tunggu. Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu usaha pun yang dilakukan dengan tulus. Bahkan ketika engkau merasa amalmu biasa saja, bisa jadi di sisinya itu adalah amal yang menggetarkan arsy. Kita tak pernah tahu nilai amal karena kita melihat dari sisi bentuk, sementara Allah menilai dari sisi keikhlasan. Maka biarkan orang lain menilai kecil, asalkan Allah menilai besar. Biarkan dunia tak tahu, asalkan langit mencatat. Karena di hari di mana semua amal ditampakkan, engkau akan terkejut bahwa satu langkah yang engkau hampir tak ingat adalah sebab Allah menurunkan rahmat-Nya yang besar. Keajaiban bukanlah sesuatu yang jauh, ia seringkali lebih dekat dari yang kita duga. Ia hanya menunggu satu hal, kemauan kita untuk melangkah, meski dengan iman yang tinggal separuh. Maka jangan menyerah, langkahkan kakimu sekali lagi walau engkau lelah.
Ucapkan doa sekali lagi, walau engkau ragu. Hadirkan hati sekali lagi, walau engkau belum melihat perubahan. Karena bisa jadi, justru langkah itulah yang menabrak batas takdir dan membuka pintu keajaiban yang selama ini hanya bisa kau impikan dalam diam. Bab 10. Penutup di balik. Semua yang tersembunyi, ada mata yang melihat. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang terlihat paling suci di mata manusia, tetapi siapa yang tetap istiqomah meski tak pernah dilihat. Kita telah membahas ibadah tersembunyi, amal yang tidak diberi tepuk tangan, doa yang hanya bergema dalam kalbu, dan langkah-langkah diam yang tak pernah dicatat oleh sejarah dunia. Namun, semua itu dilihat oleh satu mata yang tak pernah terpejam, Allah. Ia tahu kapan engkau menahan tangis di sujudmu, kapan engkau menggenggam sabar saat hati ingin pecah, dan kapan engkau memilih diam, padahal kata-kata bisa membakar dunia. Semua itu bukan sia-sia, semuanya terhitung. Takdir adalah kisah yang ditulis oleh tangan yang maha halus. Ia menyembunyikan rahasia dalam tempat-tempat yang paling tidak terduga. Kadang kita mencarinya dalam doa yang panjang, padahal ia tersembunyi dalam satu detik rasa syukur di tengah penderitaan. Kadang kita menunggu cahaya besar, padahal cahaya itu telah lama menyala dalam keikhlasan yang kecil. Maka jangan biarkan hatimu tergerus karena merasa tidak terlihat. Ketahuilah, yang engkau lakukan dalam diam mungkin sedang mengguncang langit, meski bumi tak bergeming. Dan yang engkau sembunyikan dalam kebaikan mungkin sedang menuliskan takdir baru dalam Lauhul Mahfuz. Kita semua punya bagian dalam rahmat-Nya, tapi hanya mereka yang menyucikan hatinya yang akan mencapainya tanpa harus mengejar dunia. Karena di akhir perjalanan, bukan jumlah sujud yang paling banyak yang memenangkan ridha, tapi sujud yang paling jujur. Bukan lisan yang paling fasih yang terdengar di langit, tapi lisan yang bergetar karena takut kepadanya. Dan bukan langkah yang paling cepat yang menembus takdir, tapi langkah yang paling tulus walau lambat dan sepi. Ibadah tersembunyi bukanlah sekadar menyembunyikan amal, tapi tentang bagaimana engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan sebaik-baiknya, bahkan saat tak ada manusia yang mengingat namamu. Setelah semua bab ini, semoga kita mengerti bahwa takdir bukan hanya tentang masa depan yang belum datang. Takdir juga tentang apa yang kita lakukan hari ini di saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang tahu. Disitulah letak kehormatan seorang hamba, di tempat yang sunyi saat ia memilih untuk tetap berada dalam kehendak Tuhan. Maka teruslah melangkah meski sendirian, teruslah memperbaiki diri meski tanpa penonton. Karena setiap amal baik yang dilakukan dengan ikhlas akan kembali padamu. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tapi selalu dalam waktu yang paling tepat. Jangan takut pada kesunyian, jangan ragu saat engkau berjalan dalam gelap. Selama engkau membawa zikir dalam dada dan tawakal dalam langkah, engkau tidak pernah sendiri. Di balik semua yang tersembunyi, ada mata yang maha melihat, hati yang maha menyayangi, dan tangan yang maha membuka jalan. Dan jika engkau tetap bertahan dalam keikhlasan, percayalah, Allah sendiri yang akan membuka tabir takdirmu dengan cara yang tak bisa ditebak oleh akal, tapi selalu menyentuh kedalaman jiwamu. Sahabat jiwa yang dicintai Allah, setiap langkah kecil yang engkau lakukan dalam diam, setiap doa lirih yang tak terdengar oleh siapapun, semuanya diketahui oleh Dia yang maha melihat. Tetaplah setia dalam keikhlasan, karena Allah tidak pernah lupa pada hambanya yang bersabar. Aku doakan, semoga hidupmu dipenuhi keberkahan yang tak terduga, rezekimu dilapangkan tanpa engkau duga, dan doamu dijawab pada waktu terbaik menurutnya. Semoga setiap ibadah tersembunyimu menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar dengan kalimat, "Aku ingin tetap tersembunyi, tapi dicintai olehnya." Dan jangan lupa untuk menyebarkan cahaya ini kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.